wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Bapak pada pagi hari ini. Di kesempatan hari ini, di jam pertama ini kita Bapak harap kita semua semangat dalam belajar. Kali ini kita akan bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Cecep dipimpin doanya dan disiapkan teman-temannya. Baik Pak, siap. Baik teman-teman, marilah sebelum kita mulai pembelajaran ini kita awali dengan berdoa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilman warzuqni Amin. Amin. Kepada ketua kelas yang memimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hadir semuanya? Coba dicek teman sebangkunya apakah hadir semua. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Terima kasih. Berarti ketika kita hadir semua di kelas ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kali ini Bapak punya kata-kata motivasi, yaitu jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, biasanya kita ada rasa takut. Nah, rasa takut itu harus dihilangkan karena itu akan menghambat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi kita harus selalu terus mencoba. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menguraikan dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 136 dan Al-Baqarah ayat 4. Nah, untuk menunjang tujuan pembelajaran itu, Bapak ada pertanyaan. Kenapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Ada yang mau menjawab? Oh iya, bagus Cecep, terima kasih atas jawabannya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 4, itu konteks sejarahnya ketika diturunkan pada masa turunnya ayat ini, umat Islam itu berada di Madinah, sebuah kota yang memiliki populasi Yahudi yang sangat banyak atau sangat signifikan. Interaksi antara umat Islam dengan komunitas Yahudi seringkali kompleks dan penuh dinamika. Ini menjadi dasar atau menjadi sebab Quran surat Al-Baqarah ayat 4 itu diturunkan. Ada yang sudah tahu Quran surat Al-Baqarah ayat 4? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila wabil Terima kasih. Insya Allah ya di kelas ini semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik.
Nah, ada yang tahu artinya? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak, Bapak akan uraikan. Ini ada artinya ya, simak. Dede Nina, tolong baca Dede Nina. Ya, Pak. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Terima kasih. Selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah. Oke, terima kasih sudah dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat 136-nya. Berikut artinya. Lalu dilanjut. Karena kalian sudah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 136 beserta artinya, maka kita akan berdiskusi ya. Ya, Pak. Berdiskusinya itu cukup hanya dengan teman sebangku. Kita itu ada 32 orang yang hadir, berarti ada 16 kelompok ya, dan hanya satu bangku saja untuk kelompok kecilnya. Nah, tugasnya tolong dicatat, tolong cari persamaan dari kedua ayat tersebut. Lalu setelah dapat kalian temukan persamaan-persamaan dari kedua ayat tersebut, nah, berikan contoh konkret bagaimana mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ulang. Tolong itu jangan ribut, tolong perhatikan ya. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian berdiskusi. Cukup 10 menit untuk berdiskusi. Lalu nanti setelah berdiskusi kita Bapak akan tunjuk beberapa kelompok untuk menyebutkan isi diskusi kalian. Tentang bagaimana kita mengamalkan ajaran yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang telah kita bahas sebelumnya. Silahkan berdiskusi, dimulai. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Yang tertib ya. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang mau mengajukan diri untuk mengutarakan apa yang telah didapat dari hasil berdiskusi dengan teman sebangku? Coba, Dedeku suara, coba. Ya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Pemikirannya sangat bagus. Nah, setelah itu, mari kita simpulkan dari pembelajaran kali ini. Kesimpulannya yang pertama adalah persamaan dalam penegasan keimanan terhadap wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul serta keyakinan kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi dalam kedua ayat ini kita harus meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah diwahyukan oleh Allah. Jadi sama-sama semua kitab yang 4 itu telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya dan kita harus mengimaninya. Itu persamaan dari kedua ayat tersebut dari Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 136. Kesimpulan yang kedua, dengan menerapkan ajaran-ajaran ini,
seorang muslim dapat memperkuat keimanannya serta berkontribusi pada keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keberagaman dengan artian lebih memiliki rasa toleransi terhadap umat beragama lainnya. Nah, dalam hal ini kita itu dituntut untuk bertoleransi. Seperti yang ada di sekolah kita, ada beberapa orang yang non-Islam. Itu seperti di kelas 7G. Ada yang namanya si Cleo itu. Kita itu harus bertoleransi terhadap dia. Nah, dengan mengimani ini, kita tidak boleh ada kata intimidasi atau bullying terhadap orang yang berbeda dengan kita. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya. Mengerti, Pak. Bagus, alhamdulillah. Nah, oke, kita refleksi. Ini membantu kita menyadari bahwa iman kepada kitab Allah itu bukan sekedar pengetahuan teoritis, tetapi sesuatu yang harus diimplementasikan atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang Bapak simpulkan sebelumnya, bahwa kita harus benar-benar menghargai apapun perbedaan orang lain, selama perbedaan itu masih dalam jalurnya. Dapat dimengerti ya anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Terima kasih. Nanti hasil diskusinya dikumpulkan, Bapak akan beri nilai. Dan untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang materi tentang sifat amanah dan jujur. Pelajari sebelum kita bertemu di kelas pada hari yang sama di minggu depan, agar kalian dapat memiliki pemahaman awal dan Bapak lebih mudah menjadi fasilitator kalian untuk menjadi pelajar-pelajar yang unggul. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Cecep, pimpin Cep. Baik, Pak. Baik, teman-teman, karena pelajarannya sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi pencerahan dan tambahan ilmu bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.